Hai kawan-kawan Mami semua, kali ini Mami tiba-tiba pengen agak singset nih. Jadilah Mami masak makanan sehat, tanpa minyak, tanpa santan, less sugar, sedikit garam, dan juga tanpa tepung. So, buat yang lagi menjaga berat badannya, ataupun yang baru mencari peluang usaha, saksikan video ini sampai habis ya. Tapi sebelumnya, buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya, dan nyalakan tombol notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video dari Mami. Untuk yang sudah subscribe, Mami ucapkan terima kasih. Siapkan 500 gram dada ayam, buang lemak dan juga kulitnya. Kemudian berisi sening, untuk takarannya sudah Mami tuliskan di video. Teman-teman bisa langsung ikuti saja. Ayo coba tebak kira-kira Mami mau buat apa? Yaps, Mami mau buat roasted chicken ala Mami. Menarik kan? Biarpun lagi menjaga berat badan, tapi makannya tetap makanan enak. Oke, kalau semua bahan sudah masuk, bisa kita aduk-aduk sampai rata ya. Pastikan semua bumbu menyebar ke seluruh bagian. Karena warnanya kurang oke, jadi ini Mami tambahkan bubuk paprika dan juga cabai bubuk. Mami tambahkan juga oregano supaya harumnya lebih wangi. Lanjut, aduk-aduk lagi sampai rata ya. Selanjutnya, Mami akan panggang ayamnya. Di sini, Mami siapkan loyang. Sudah Mami lapisin juga dengan aluminium foil, supaya nanti mudah ketika dibersihkan. Mami beri olive oil juga, supaya tidak lengket dan sebagai penambah cita rasa. Tapi kalau teman-teman nggak ada, bisa di-skip ya. Caranya gampang banget, cukup ditata di atasnya seperti ini. Jangan lupa diberi jarak supaya tidak saling menempel. Lalu panggang ayam di dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Sesuaikan dengan oven teman-teman ya, karena ini Mami pakainya oven tangkring. Kalau teman-teman gak ada oven, bisa juga pakai teflon ya. Sembari menunggu ayamnya matang, Mami mau membuat salsa saus ala Mami ya. Jadi mohon maaf kalau sedikit keluar dari marwahnya. Di sini Mami siapkan 2 buah tomat ukuran kecil, cukup dipotong dadu. Tapi sebelumnya Mami hilangkan dulu isiannya. Tapi kalau teman-teman suka, boleh diikutkan ya. Jika sudah, bisa kita masukkan ke dalam mangkuk dan bisa kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya, Mami potong kecil-kecil bawang merah. Di sini Mami pakai sekitar 5 siung. Jika sudah, bisa kita masukkan ke dalam mangkuk tadi. Dan kita lanjut untuk potong cabai hijaunya. Mami pakai 2 buah, boleh di skip kalau teman-teman nggak ada, atau boleh juga ditambah kalau teman-teman suka. Kalau sudah, bisa kita tuang ke dalam mangkuk tadi. Selanjutnya, iris cabai merah sama seperti tadi. Ini Mami pakai 1 cabai merah yang ukuran besar. Selanjutnya, tuangkan ke dalam mangkuk tadi. Dan supaya semakin menggelora, Mami tambahkan 2 cabai rawit.
Potong kecil-kecil seperti ini. Jika sudah, tuangkan ke dalam mangkuk. Dan terakhir, Mami potong timun. Kalau teman-teman punya daun ketumbar, lebih baik bisa pakai daun ketumbar aja ya. Selanjutnya, beri seasoning garam dan juga lada. Di sini Mami tambahkan jeruk nipis juga supaya semakin lengkap rasanya. Selanjutnya aduk-aduk sampai rata dan salsa saus ala Mami Bombay sudah jadi nih. Bisa kita simpan dulu di dalam chiller ya, supaya semakin seger rasanya. Oke, Mami mau cek ayamnya, ternyata sudah mateng. Jadi ini Mami mau langsung keluarkan. Warnanya cantik sekali ya teman-teman. Aromanya juga menggoda pisan. Mantep ya teman-teman, tidak saling menempel. Ini mudah banget loh diserok pakai spatula seperti ini. Ini Mami mau biarkan agak dingin terlebih dahulu sebelum di packing. Oke, saatnya packing. Seperti biasa, Mami pakai kemasan Mika seperti ini. Untuk link pembeliannya sudah Mami tuliskan di description box, teman-teman bisa langsung cek aja. Bisnis makanan sehat ini sangat menguntungkan loh, karena sekarang baru tren hidup sehat dan kesadaran menjaga berat badan juga meningkat. Tapi biasanya catering makanan sehat itu masih jarang dan harganya mahal. So, ini peluang untuk kita. Kita buat makanan sehat menjadi lebih terjangkau alias ramah di kantong. Buat yang tertarik untuk bisnis makanan ini, untuk perhitungan modal dan perkiraan keuntungannya, sudah Mami tuliskan di description box. Silahkan dicek ya. Mantul banget kan? Kita hidup sehat, bonus berat badan turun, dan tentunya cuan dari bisnis ini. Yuk semangat semuanya! Oke, kita lanjut packing ya. Setelah ayamnya kita masukkan, terakhir tambahkan salsa saus ala Mami Bombay. Selanjutnya kita hektar dan jangan lupa tempeli dengan stiker supaya lebih menarik dan sebagai media promosi bisnis kita. Aduh, Mami udah lapar banget nih. Sebelum kirim pesanan, Mami mau buat dulu porsi spesial untuk makan siang Mami. Ulala, cantik banget ya. Kalau kayak gini, Mami semakin semangat untuk menjaga berat badan. Oke, saatnya icip-icip. Gak usah ditanya ya gimana rasanya. Pastinya yummy ulala bebe. Perpaduan roasted chicken dan salsa saus nikmat banget. Yuk cobain ini di rumah. Dan jangan lupa tag di Instagram Mami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya Mami tetap semangat untuk upload video baru. Bye-bye, see you on my next video. Hai teman-teman online Mami, kembali lagi nih di channel Resep Mami Bombay. Kali ini Mami mau berbagi ide menu catering makanan diet, bikinnya gampang banget dan kalau dijual untung berlipat. Buat yang penasaran, saksikan video ini sampai habis. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir, Mami minta bantuannya untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dari Mami. Dan untuk teman-teman penonton setia Mami ucapkan terima kasih. Langkah pertama, Mami akan masak nasi menggunakan Vita Rice T6 Low Sugar Multi Cooker. Di sini Mami tambahkan juga 1 bungkus kongbap.
Cukup kita tuangkan saja seperti ini, kemudian kita akan tambahkan air. Aduk-aduk sebentar supaya kombabnya merata ke seluruh bagian. Selanjutnya kita lap bagian pinggirannya menggunakan tisu seperti ini. Kalau sudah bisa kita tutup, lalu kita pilih menu low sugar rice. Vita Rice T6 Low Sugar Multi Cooker ini mampu menurunkan kadar gula pada nasi hingga 50% loh. Jadi sangat cocok untuk penderita diabetes dan juga untuk teman-teman yang lagi menurunkan berat badannya. Selanjutnya, Mami siapkan untuk tumisan ala teppanyaki. Dan untuk bahan-bahannya sudah Mami tuliskan di video ya. Di sini Mami tidak menggunakan minyak ya, Mami ganti dengan air. Jadi setelah Mami masukkan airnya, lalu Mami masukkan setengah siung bawang bombay dan juga 1 siung bawang putih cincang. Kemudian kita tumis hingga bawang bombaynya agak layu. Kalau sudah layu, bisa kita masukkan kecap asin dan juga saus tiramnya. Lanjut kita aduk-aduk lagi. Selanjutnya kita masukkan wortel dan juga togenya. Aduk-aduk lagi hingga agak layu ya teman-teman. Kemudian masukkan daun kolnya, lalu kita lanjut masak lagi ya. Kemudian kita bumbui dengan garam, kaldu jamur, dan lada. Kalau sudah matang, bisa kita masukkan daun bawang, kemudian kita aduk lagi sampai rata. Dan ini sudah matang ya teman-teman, jadi kita bisa matikan kompor, lalu kita sisihkan dulu. Saatnya membuat tumis tahu saus tiram. Untuk bahannya, di sini Mami siapkan 4 kotak tahu putih. Cukup kita potong menjadi beberapa bagian seperti ini. Sebelum lanjut, ini Mami cek nasinya sudah matang, jadi Mami mau buka dan aduk-aduk sebentar. Kemudian kita bisa tutup dan masak lagi selama 15 menit supaya hasil nasinya lebih lembut dan lebih pulen. Untuk menumis tahu saus tiramnya, Mami masukkan 2 sendok makan air, kemudian masukkan bawang bombay dan juga bawang putih cincangnya. Ini kita tumis hingga bawang bombaynya agak layu. Lalu tambahkan 200 ml air, kecap asin, saus tiram, garam, gula, kaldu jamur, dan juga lada bubuk. Kemudian kita aduk-aduk lagi supaya rata. Selanjutnya masukkan tahu putihnya. Kemudian kita aduk perlahan, lalu kita biarkan sampai bumbunya meresap ya. Tambahkan potongan daun bawang, kemudian kita aduk kembali. Terakhir, tambahkan larutan maizena, kemudian kita aduk kembali. Dan sudah jadi tumis tahu saus tiram ala Mami Bombay. Cantik banget ya teman-teman, dan pastinya rasanya super yummy. Selanjutnya, Mami akan membuat telur dadar. Untuk bahan-bahannya, Mami sudah tuliskan di video. Teman-teman bisa langsung ikuti saja ya. Kemudian Mami siapkan pan, lalu tuangkan olive oil secukupnya. Bisa dibantu ratakan dengan menggunakan kuas seperti ini ya. Setelah panas, tuangkan telur di atasnya dan kita ratakan di atas pan seperti ini. Lalu kita masak hingga telurnya matang ya teman-teman. Kita ulangi sampai adonan telurnya habis. Kalau sudah matang semua, bisa kita tumpuk seperti ini. Kemudian kita akan gulung. Selanjutnya kita potong telur kecil-kecil seperti di video ini ya.
Saatnya kita packing. Siapkan mika ukuran 10 x 16,5 cm. Kemudian tuangkan nasi di bagian pinggirnya. Lalu beri tumis ala teppanyaki-nya sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya, tumis tahu saus tiramnya sebanyak 1 sendok makan juga. Kemudian beri hiasan telur mengelilingi nasi seperti ini. Terakhir, supaya semakin cantik, kita beri hiasan daun seledri di atas nasinya. Dan ini dia ide menu catering makanan diet ala Mami. Simple, super yummy, berbara Esperanza, tapi harganya murah meriah. Dijamin dietnya semakin semangat. Jangan lupa tempeli dengan stiker dan sudah siap kita jual. Harga per packnya murah meriah aja ya, cukup 7 ribuan saja. Selanjutnya, karena udah lapar banget dan udah ngiler, Mami langsung siapkan piring khusus buat Mami. Sama seperti tadi, kita tata dan kita hias supaya cantik ya. Saatnya icip-icip. Pokoknya rasanya enak banget. Meskipun lagi diet, tapi masakannya tetap enak, berbumbu, dan mantul. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini ya, supaya Mami tetap semangat untuk upload video baru. Bye-bye, see you on my next video. Hai semua, kembali lagi di channel resep Mami Bombay. Di video kali ini, Mami sedang mempersiapkan menu catering makanan sehat tanpa minyak, tanpa santan, tanpa tepung, less sugar, dan sedikit garam. Menu ini bisa menjadi salah satu peluang bisnis untuk teman-teman loh. So, simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video baru dari Mami. Langkah pertama, kita akan membuat baceman tempe. Siapkan 10 tempe dan juga 10 kotak tahu putih. Selanjutnya, siapkan untuk bumbu-bumbunya. Di sini Mami sudah tuliskan di video. Untuk bumbu halusnya, di sini Mami akan haluskan 3 siung bawang putih dan juga 6 siung bawang merah. Mami tambahkan sedikit air untuk memudahkan saat memblender. Setelah itu, tuangkan bumbu halus ke dalam panci yang sudah terisi tempe dan juga tahu. Kemudian, tambahkan 2 lembar salam, lengkuas, dan juga gula jawa. Beri garam dan juga ketumbar, untuk takarannya sudah ada di video. Selanjutnya, tambahkan 1 liter air. Setelah itu, rebus baceman hingga air menyusut atau sampai asat. Sambil menunggu bacemannya matang, Mami mau membuat sayur bening. Di sini Mami sudah siapkan bahannya. Pertama, iris tipis 4 siung bawang merah. Selanjutnya, iris 1 buah wortel untuk ketebalannya sesuai selera. Untuk bagian yang besar, Mami bagi 2 seperti ini.
Selanjutnya, potong jagung. Di sini Mami bagi menjadi 5 bagian. Di sini Mami tambahkan gambas atau oyong. Kalau teman-teman tidak suka, boleh di-skip. Selanjutnya, potong kecil-kecil, tapi jangan terlalu tipis, takutnya hancur ketika dimasak. Setelah semua bahan siap, bisa kita sisihkan dulu. Sebelum lanjut membuat sayur bening, ini Mami tengok bacamannya dulu, tapi airnya ternyata masih banyak, jadi masih lanjut dimasak ya. Sayur bening kurang lengkap kalau nggak ada bayam, jadi ini Mami pakai bayam juga, sekitar 1 ikat. Selanjutnya, panaskan 2 liter air. Setelah airnya mendidih, masukkan bawang merah dan 2 lembar daun salam. Kemudian masukkan wortel dan masak sebentar. Selanjutnya masukkan jagungnya. Bumbui dengan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula. Jika wortelnya sudah agak empuk, bisa kita masukkan gambas atau oyongnya. Terakhir, masukkan bayam, lalu aduk-aduk sebentar dan matikan kompornya supaya bayamnya tidak terlalu empuk. Dan sudah jadi sayur bening ala Mami Bombay. Cantik dan seger banget ya. Ini bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya, Mami mau membuat sambal terasi yang cocok banget untuk teman-teman yang sedang mengatur berat badannya, termasuk Mami sekarang ini. Langkah pertama, rebus semua bahan kecuali terasi. Tujuannya direbus untuk menghilangkan bau langu. Sambil menunggu matang, Mami mau nyicil packing sayur bening. Di sini Mami pakai tin wall ukuran 300 ml. Masukkan sayurnya ke dalam tin wall, bisa ditata seperti ini supaya agak lebih cantik penampilannya. Kemudian tuangkan kuahnya hingga 3/4 bagian. Lalu tutup dan pastikan tertutup dengan rapat supaya tidak tumpah. Supaya lebih menarik, bisa kita tempeli dengan stiker seperti ini. Ulangi cara ini hingga semuanya terkemas sesuai dengan jumlah pesanan hari ini. Setelah direbus bumbunya, Mami mau ulek, tidak usah sampai halus ya. Kalau teman-teman ada chopper, bisa menggunakan chopper untuk mempersingkat waktu.
sampai seperti ini saja. Kemudian Mami mau blender tomat dan setengah bagian dari cabai yang sudah Mami ulek ini. Tambahkan sedikit air untuk memudahkan saat memblender. Sebelum lanjut, Mami mau cek baceman tahu dan tempenya. Sudah mulai nyusut ya airnya. Ini Mami mau masak lagi sekitar 10 menit. Lalu bisa kita matikan kompornya. Oke, lanjut. Setelah di blender, kita tuangkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan sisa cabai yang sudah diulek tadi. Lanjut kita masak hingga airnya menyusut atau mengental. Kalau sudah mendidih, bumbui dengan garam, lada, gula, dan beri sedikit jeruk nipis supaya rasanya balance. Selanjutnya, masak lagi hingga airnya menyusut dan mengental. Kalau sudah seperti ini, tandanya sudah matang, bisa kita matikan kompor, lalu biarkan dingin terlebih dahulu. Sambal terasi ini bisa tahan hingga 7 hari di dalam chiller dan 1 bulan di dalam freezer. Jadi bisa untuk stok di rumah untuk mendukung program penurunan berat badan teman-teman semua. Dan pas banget ini, Mami cek bacemannya sudah matang. Matikan kompor, lalu Mami mau panggang bacemannya untuk mendapatkan efek brownie atau gosong di bagian pinggirannya. Tapi sebelumnya, Mami mau nyicil menyiapkan nasi dan daun selada. Untuk packagingnya, Mami menggunakan mika seperti ini. Untuk ukuran dan link pembeliannya, Mami sudah tuliskan di description box, silahkan dicek aja. Untuk memanggang bacemannya, Mami menggunakan pan anti lengket seperti ini, tanpa minyak ataupun mentega. Kalau teman-teman ada grill pan, boleh menggunakan grill pan ya. Untuk yang penasaran, Mami menggunakan panci apa? Mami pakai merek Karot karena bahannya bagus, anti lengket, kokoh, dan harganya terjangkau, sesuai dengan kantong Mami. Untuk link pembeliannya, Mami sudah taruh di description box, silahkan dicek aja. Untuk bacemannya, cukup kita panggang sebentar saja ya. Setelah ada efek gosong di pinggirannya seperti ini, bisa kita angkat. Jika sudah matang, bisa kita masukkan ke dalam mika yang sudah kita siapkan tadi. Tambahkan sambalnya, jangan lupa. Dan supaya semakin cantik, bisa kita tambahkan daun parsley di atas nasinya seperti ini. Selanjutnya bisa kita tutup dan hektar di bagian kanan dan juga kirinya. Supaya semakin menarik, bisa ditempeli dengan stiker seperti ini. Menu sehat kali ini biarpun sederhana, insya Allah menarik dan penuh berkah. Selamat mencoba di rumah ya. Dan untuk yang tertarik berbisnis catering makanan sehat, untuk perhitungan modal dan perkiraan keuntungannya sudah Mami tuliskan di description box ya. Silahkan dicek aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya Mami semakin semangat untuk upload video baru. Bye-bye, see you on my next video. Halo semua.
semuanya, masih dengan edisi Mami Bombay Pingin Singset. Jadi kali ini Mami mau berbagi resep nasi bakar yang cocok banget untuk teman-teman yang sedang mengatur berat badannya. Kapan lagi diet tapi tetap makan makanan enak? Tenang aja, satu pack ini sekitar 234 kalori. Buat yang penasaran, saksikan video ini sampai habis. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ya, dan nyalakan tombol notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video baru dari Mami. Langkah pertama, Mami akan membuat ayam woku suwir. Jadi ini Mami siapkan bumbu-bumbunya. Selanjutnya, haluskan 7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 7 rawit merah, 3 cabai merah, 1 ruas kunyit, 1 buah tomat, tambahkan 2 butir kemiri. Lalu ini Mami beri sedikit air untuk memudahkan saat memblender. Selanjutnya, rebus 500 gram dada ayam, buang lemak dan juga tulangnya. Lalu tambahkan 1 liter air. Tambahkan 2 lembar daun salam dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian rebus hingga dagingnya empuk. Setelah dagingnya empuk, bisa kita angkat. Dan untuk kaldunya jangan dibuang ya. Ini bisa kita simpan di freezer dan bisa kita gunakan saat nanti membuat sup. Selanjutnya untuk daging ayamnya, Mami akan suwir kecil-kecil seperti ini. Setelah selesai, bisa kita sisihkan dulu. Dan ini Mami siapkan 1 ikat kemangi, sudah Mami pisahkan dengan batangnya. Mami tambahkan juga jamur tiram sekitar 300 gram. Selanjutnya kita akan masak ayam woku suwirnya. Panaskan pan, lalu tuangkan bumbu halusnya. Dan kita masak hingga airnya menyusut atau sampai bau langunya hilang. Jangan lupa tambahkan 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 3 lembar daun jeruk, 1 ruas lengkuas. Kemudian masak kembali hingga airnya menyusut. Kalau bumbunya sudah tanak, bisa kita tambahkan air. Mami pakai sekitar 200 ml. Kemudian masak kembali hingga mendidih. Selanjutnya bumbui dengan garam, gula, lada, dan kunyit bubuk supaya warnanya lebih cantik. Lalu ini kita aduk-aduk lagi supaya merata. Kemudian masukkan suwiran ayam dan jamur tiramnya. Lalu aduk-aduk supaya bumbunya merata. Selanjutnya kita masak ayam woku suwirnya sampai airnya menyusut seperti ini. Kemudian kalau sudah seperti ini, bisa kita masukkan daun kemanginya. Lanjut kita aduk-aduk hingga daun kemanginya merata ke seluruh bagian. Tidak perlu lama-lama ya, supaya daun kemanginya tetap segar. Ini bisa langsung kita matikan kompor
dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya, kita akan cetak nasi bakarnya. Siapkan tin wol ukuran 200 ml, beri daun kemangi di dasarnya, lalu tambahkan ayam woku suwir sekitar 50 gram, dan terakhir tambahkan nasi sekitar 70 gram. Kemudian kita akan padatkan seperti di video. Kemudian tuangkan nasi di atas lembaran daun seperti ini. Lalu bungkus nasinya menyerupai lemper. Untuk caranya, teman-teman bisa langsung lihat saja seperti di video. Setelah digulung, bisa kita sematkan tusuk gigi seperti di video ini. Lakukan hal yang sama untuk ujung yang lainnya. Supaya rapi, bisa kita potong ujungnya menggunakan gunting seperti ini. Dan ini dia hasilnya. Cantik sekali ya teman-teman. Ini bisa kita sisihkan dulu sembari kita melanjutkan membungkus sisa bahannya. Lakukan hal yang sama hingga semua bahan terbungkus. Sedikit tips dari Mami supaya daun pisangnya mudah dibentuk. Teman-teman bisa bakar daunnya di atas kompor. Cukup sebentar saja, jangan sampai terlalu gosong. Bagi teman-teman yang tertarik untuk recook makanan ini di rumah, jangan lupa untuk tag di Instagram resep Mami Bombay ya. Dan untuk teman-teman yang tertarik untuk berbisnis makanan ini, untuk perhitungan modal dan perkiraan keuntungannya, sudah Mami tuliskan di description box, silahkan dicek aja. Setelah semua terbungkus dengan rapi, bisa kita bakar nasinya. Cukup di atas pan seperti ini. Jika teman-teman punya grill pan, boleh menggunakan grill pan ya. Jika semua sisi sudah coklat seperti ini, bisa kita angkat. Selanjutnya, supaya menarik, Mami tempeli dengan stiker seperti ini. Setelah itu, Mami akan pack menggunakan mika seperti ini. Masukkan nasi bakarnya, beri selada, tempe bacem atau boleh tahu bacem, beri potongan timun dan tomat, lalu terakhir beri sambal tomat sebagai pelengkap. Dan ulala, sudah jadi, bisa kita hektar dan siap dikirim ke customer. Oke, Mami akan lanjut untuk packing sisanya. Isiannya tetap sama ya teman-teman. Ini sebagian Mami ada yang pakai tahu bacem juga. Untuk resep tempe dan tahu bacem serta sambal tomatnya, teman-teman bisa langsung klik di kanan atas. Setelah Mami hitung-hitung menggunakan aplikasi penghitung kalori, satu pack ini berkisar 234 kalori. Untuk rinciannya sudah Mami tuliskan juga di description box, silahkan dicek aja. Karena Mami sudah selesai packing, sebelum kirim ke customer, Mami mau icip-icip dulu karena udah gak sabar banget. Jangan ditanya soal rasanya, karena pasti enak banget. Ayo recook ini di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bye bye, see you on my next video.